Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhat talabah rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang definisi ilmu tasrif dan juga kita telah mengenal apa itu al-mizanu as-sarfi. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas khusus tentang fi'il madhi. Ya. Baik, setelah menulis bismillahirrahmanirrahim, kemudian at-tasriful istilahi pada halaman 2 dengan tulisan bahasa Arab atau halaman 4 dengan tulisan bahasa Indonesia dalam kitab Al-Amsilah At-Tasrifiyah karangan Asy-Syaikh Muhammad Ma'sum bin Ali. Ya. Penyusun memulai pembahasan dengan al-babul awal minas sulasi al-mujarrad, yaitu bab pertama daripada sulasi mujarrad. Bab pertama sulasi mujarrad. Sulasi maksudnya bab ini mengenai pembahasan tentang fi'il yang terdiri dari 3 huruf. As-sulasi maksudnya 3, ya. Kemudian al-mujarrad artinya bebas dari tambahan. Artinya fi'il sulasi tersebut yang akan kita bahas belum mendapatkan tambahan huruf, ya, pada fi'il madhinya. Seperti fa'ala. Ya, fa'ala ini masih terdiri dari 3 huruf pada fi'il madhinya dan sama sekali tidak ada tambahan huruf. Ya, jadi ini semata-mata ketiga-tiganya huruf asli. Ya. Kemudian mengapa ada al-babul awal, ada al-babus sani, ada al-babus salis dan al-babul ar-rabi, al-khamis dan as-sadis, yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam? Karena apabila kita memperhatikan, melihat fi'il madhi dan fi'il mudhari dari fi'il sulasi, maka totalnya ada 6 macam. Ya. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, misalnya nasara yansuru. Yang kedua fa'ala yaf'ilu, misalnya daraba yadribu. Kemudian yang ketiga fa'ala yaf'alu, misalnya fataha yaftahu. Kemudian yang keempat alim fa'ila yaf'alu, misalnya alima ya'lamu. Kemudian yang kelima fa'ula yaf'ulu, misalnya hasuna yahsunu. Dan yang keenam fa'ila yaf'ilu, misal dan contohnya adalah hasiba yahsibu. Totalnya ada 6 sehingga juga dibuat dalam 6 bab. Baik, kita mulai dari bab yang pertama, yaitu fa'ala yaf'ulu. Ya. Fi'il madhinya fa'ala dan fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Baik. Mari kita lihat bersama-sama kolom pertama, yaitu fa'ala. Fa'ala adalah salah satu bentuk wazan dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'ilnya atau fa'ul kalimahnya berharakat fathah, ainul kalimahnya berharakat fathah, dan lamul kalimahnya juga berharakat fathah. Kemudian dilihat dari huruf-hurufnya, maka fa'ala ini adalah fi'il sahih, dikategorikan fi'il sahih. Artinya sama sekali tidak terdapat salah satu huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3. Ya. Huruf ilat itu ada 3 macam, yaitu alif,
yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Ketiga huruf ini itu dinamakan huruf illat. Apabila ada suatu fiil yang terdapat salah satu dari huruf illat tersebut, maka fiil tersebut dinamakan mu'tal. Dan apabila tidak terdapat salah satu dari tiga huruf tersebut, maka ia dikategorikan sahih, seperti fa'ala ini. Ya. Kemudian fa'ala ini tadi dikatakan adalah salah satu wazan fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah ma dalla ala hudusi syai'in, yaitu kata yang menunjukkan adanya peristiwa, ya, atau menunjukkan terjadinya sesuatu, ada perbuatan. Kemudian yang kedua, perbuatan itu terjadi qabla zamanit takallum, ya, terjadi sebelum masa berbicara, ya, terjadi sebelum masa berbicara, ya, qabla zamani at-takallum. Jadi fi'il madhi ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, ala hudusi syai'in, menunjukkan terjadinya sesuatu, ada perbuatan, ada fi'il. Kemudian fi'il itu terjadi qabla zamanit takallum, sebelum masa berbicara, atau bisa disingkat dengan terjadi di masa lampau. Baik, misalnya kita dapat lihat pada kolom pertama baris kedua, yaitu nasara. Nasara ini juga adalah fi'il madhi, ya. Nasara adalah fi'il madhi, wazannya sama dengan fa'ala, ya. Nasara, fa'ala, sama, ya. Seluruh harakat sama, ya, dan juga nasara sama kategorinya. Apabila dilihat huruf-hurufnya tidak terdapat huruf illat, maka ia juga dikategorikan sahih. Dan keterangan itu dapat kita lihat pada, ya, sebelah kanan, ya, pada sebelah kanan daripada apa yang tertulis dalam kitab, ya. Nah, kata nasara ini menunjukkan ada perbuatan menolong, dan dengan adanya fi'il ini nasara mengikuti wazan fi'il madhi, yaitu fa'ala, maka kita dapat berkesimpulan bahwa perbuatan menolong itu terjadi di masa lampau, ya. Jadi ada perbuatan menolong, ya. Dan yang kedua, perbuatan menolong itu terjadi qabla zamanit takallum, sebelum berbicara. Jadi nasara artinya menolong. Kapan menolongnya? Sudah lewat. Bisa saja kemarin, bisa minggu lalu, bisa bulan lalu, bisa tahun lalu, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua daripada fi'il madhi adalah kata maddah. Maddah, apabila kita lihat huruf-hurufnya, maka maddah ini berasal dari kata madada. Asal dari maddah adalah madada, ya. Setimbang atau sewazan dengan pola fa'ala madada, ya. Juga masih dikategorikan sahih, ya. Tapi lebih khusus lagi, kata madda ini dikategorikan mudha'af. Mudha'af artinya fi'il di mana ain dan lam fi'ilnya, ya, ain dan lam fi'ilnya, atau lam ain kalimahnya dan lam kalimahnya sejenis, sama, ya. Sama, ya. Itu sama-sama dal. Sehingga dalam hal seperti ini, kedua huruf yang sama digabung dengan cara menghilangkan salah satunya, lalu kemudian digantikan dengan tasydid sehingga menjadi maddah, ya. Sehingga menjadi maddah yang tadinya adalah madada.
Kemudian contoh selanjutnya daripada fi'il madhi yaitu shana. Shana asalnya adalah sawana. Ya. Sawana. Sehingga apabila kita ingin mencari kata shana di kamus, maka kita terlebih dahulu mengembalikan kata shana kepada huruf aslinya yaitu sa, ya, sa, wa, na. Ya, kita cari di sa, wa, dan na. Baik. Nah, jika kita memperhatikan huruf-huruf daripada sa, wa, na, maka terdapat salah satu huruf illat yaitu waw. Nah, sehingga kata sa, wa, na ini dinamakan masuk dalam kategori mu'tal, kebalikan dari sahih, karena ada salah satu dari huruf illat pada kata tersebut. Kemudian lebih spesifik lagi, ya, kata shana atau sawana ini dikategorikan ajwaf wawi. Ajwaf artinya, ya, fiil yang terdapat huruf illat di dalamnya dan huruf illat tersebut terletak pada ainul kalimah atau huruf yang terdapat pada urutan kedua. Kemudian dikatakan ajwaf wawi karena huruf illat tersebut adalah waw. Ya. Mengapa kata sawana berubah bentuk menjadi shana? Ya, karena ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwa apabila waw berharakat dan didahului fathah, maka wawnya diubah menjadi alif sehingga menjadi shana. Shana artinya menjaga. Ya. Dan perbuatan menjaga itu, ya, terjadi di masa lampau. Mengapa kita simpulkan perbuatan menjaga itu di masa lampau? Karena ia mengikuti pola atau wazan fi'il madhi, atau ia berada dalam sigat atau bentuk fi'il madhi. Baik, selanjutnya ghaza. Ya. Ghaza asalnya itu dari ghazawa. Ya. Ghaza asalnya dari ghazawa. Ya. Kembali lagi, ghazawa itu sewazan dengan fi'il madhi fa'ala. Fa'ala ghazawa. Kemudian apabila kita melihat huruf-huruf yang menyusunnya, maka ghaza atau ghazawa ini masuk dalam kategori mu'tal. Ya, mu'tal kebalikan dari sahih, dan lebih spesifik lagi ia dinamakan dengan naqis. Naqis artinya suatu fi'il di mana lam kalimahnya, lamul kalimah pada kata tersebut adalah huruf illat. Ya. Lamul kalimah pada kata tersebut adalah huruf illat. Kemudian dinamakan wawi karena huruf illat tersebut adalah waw. Ya. Sama halnya seperti contoh sebelumnya, yaitu terdapat waw yang berharakat fathah kemudian didahului fathah, maka wawnya diubah menjadi alif sehingga menjadi ghaza. Ghaza artinya berperang, ya, dan peperangan itu terjadi di masa lampau. Itu dapat kita ketahui, ya, karena ghaza ini masuk dalam kategori fi'il madhi. Kemudian contoh selanjutnya daripada fi'il madhi adalah amalah. Ya. Amala fi'il madhi, ya, sewazan dengan fa'ala. Fa'ala amala. Ya. Kemudian amala juga masuk dalam kategori sahih. Ya, sahih karena tidak ada sama sekali huruf illat yang terdapat dalam kata tersebut. Kemudian lebih spesifik lagi, kata amala ini sahih kategori mahmuz. Ya. Dikatakan mahmuz karena terdapat hamzah, ya, pada kata tersebut, yaitu pada fa'ul kalimah. Ada hamzahnya, ya, pada fa'ul kalimah. Kemudian dinamakan mahmuz fa
karena hamzah tersebut terletak pada faul kalimah. Makanya dinamakan mahmuz fa. Dan itu keterangan tersebut dapat kita lihat di sebelah kanan kolom fi'il madhi. Ya. Baik, amala itu artinya adalah bercita-cita. Ya, baik. Saya kira sampai di sini pengajian kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan berkah. Ya. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.